Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong guys, salam kenal. Gue Muhammad Adi Zaki, biasa disapa Zaki. Dan selamat datang di Pokda, podcastnya kelompok 2. Nah, di edisi kali ini gue bakalan jadi host yang nemenin lo semua ngobrolin satu peristiwa besar yang pernah terjadi di Indonesia. Dan yap, topik kita hari ini adalah pertempuran di Surabaya, salah satu momen heroik yang penuh makna dalam sejarah perjuangan bangsa. Untuk ngebahas ini semua, gue nggak sendirian dong. Gue udah ngajak narasumber-narasumber kece dari kelompok 2. Narasumber yang pertama adalah seorang owner chicken dari Tapser yang kita kenal dengan sapaan Apong alias Raisya Zaratulsita. Narasumber yang kedua adalah anak yang selalu ceria dan berseri-seri, yaitu Sri Sulastri atau biasa dipanggil Sri. Dan enggak ketinggalan dua anggota paskibra profesional kita, yakni Novia Rosita alias Nopek dan Kalila Francisca yang kita sapa Kalila. Oke, kita sapa dulu bintang tamu kita. Halo guys. Hai. Oke, kita mulai pembahasannya. Pertanyaan pertama buat Kalila. Oke Kalila, kira-kira apa sih sebab utama yang memicu pertempuran di Surabaya pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 10 November? Oke Jaki, di sini gue akan memaparkan sebab utama yang memicu pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Salah satu faktor utama yang menyebabkan pecahnya pertempuran 10 November di Surabaya adalah karena kedatangan tentara Inggris yang merupakan bagian dari pasukan sekutu. Mereka mendarat di Surabaya dengan tugas untuk melucuti senjata tentara Jepang setelah Perang Dunia II berakhir. Sayangnya, pimpinan mereka bertindak lebih jauh. Hal inilah yang membuat warga Surabaya bergerak karena menilai pasukan sekutu mengancam kemerdekaan Indonesia. Penyebab selanjutnya adalah pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato yang terjadi pada September 1945. Peristiwa ini menggerek tensi massa pemuda Surabaya hingga memicu konflik. Insiden berasal dari kedatangan orang Inggris dan Belanda yang tergabung dalam RAPWI pada 18 September 1945. Rombongan yang menginap di Hotel Yamato mengibarkan bendera Belanda yang memicu kemarahan rakyat Surabaya. Akhirnya, ratusan pemuda menggeruduk Hotel Yamato dengan niat untuk menurunkan paksa bendera Belanda. Seorang pemuda berhasil merobek bagian bawah bendera Belanda hingga menyisakan warna merah dan putih. Penyebab selanjutnya yaitu kematian Jenderal Malabi. Pada 30 Oktober malam, Jenderal Malabi tewas tertembak dan mobil yang ditumpanginya hangus akibat ledakan granat. Peristiwa inilah yang kemudian dianggap sebagai titik balik dan faktor penyebab terjadinya pertempuran 10 November 1945. Tewasnya Malabi membuat pemimpin militer sekutu naik pitam. Mayor Jenderal L.D. Carden Robert Mansright yang merupakan pengganti Malabi kemudian menambahkan pasukan sekutu di Surabaya hingga mencapai 30.000 prajurit secara diam-diam. Wah, Kalila, ternyata banyak banget ya faktor yang bikin pertempuran di Surabaya itu pecah. Awalnya gue kira itu cuman gara-gara bendera doang. Soalnya yang gue tahu itu dari kecil ya, yang paling anunya gitu loh. Yang paling terkenalnya pas insiden perobekan bendera. Ternyata ada drama kedatangan sekutu sama insiden di Hotel Yamato sampai tewasnya Jenderal Malabi. Pantesan aja ya waktu itu rakyat Surabaya panas banget. Kalau dipikir-pikir, ini tuh kayak domino efek gitu. Satu kejadian nyulut kejadian berikutnya, sampai akhirnya meledak di tanggal 10 November. Dan jujur aja, makin dengerin ceritanya, gue makin salut sama semangatnya arek-arek Surabaya yang bener-bener gak mau dijajah lagi. Oke Kalila, thanks buat penjelasannya. Nah, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan yang kedua adalah untuk Nopek. Pek, siapa sih tokoh yang paling penting seperti Bung Tomo dan apa pengaruhnya dalam membakar semangat rakyat?
Nah, oke Jaki, di sini gue akan memaparkan tentang siapa tokoh penting seperti Bung Tomo dan apa pengaruhnya dalam membakar semangat rakyat. Nah, di sini ada beberapa tokoh. Yang pertama ada Bung Tomo. Beliau berjasa besar dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat melawan penjajahan yang ingin kembali menjajah di Surabaya. Nah, yang kedua ada Gubernur Suryo. Beliau menjadi tokoh pertempuran Surabaya yang paling sibuk. Nah, yang ketiga ada Kiai Haji Hasim Asy'ari. Beliau merupakan sosok pelopor persatuan umat dan tokoh modernisasi pesantren, berawal dari fatwa resolusi jihad yang dicetuskan oleh Kiai Haji Hasim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Maka bergelarlah pertempuran Surabaya 10 November. Nah, yang kedua ada HR Muhammad Mongyan Diporojo. Beliau adalah sosok pemimpin Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Ia berperan sebagai wakil Indonesia dalam biro dengan pasukan Inggris di Surabaya. Nah, selanjutnya ada Maijen Mustopo. Beliau Prof. Dr. Mustopo merupakan Maijen TNI yang juga termasuk dalam tokoh penting pertempuran Surabaya 10 November 1945. Maijen Sungkono merupakan komandan BKR yang termasuk dalam pejuang tokoh pertempuran Surabaya 10 November. Maijen Sungkono tak hanya memberi komandan lewat radio, tetapi jika juga memimpin langsung pertempuran. Nah, yang terakhir ada Abdullah Wahab Saleh. Beliau adalah seorang fotografer kantor berita antara. Ia berhasil mengabaikan momen sejarah yang menjadi salah satu pemicu pecahnya pertempuran Surabaya 10 November. Pek, ternyata banyak banget ya tokoh-tokoh yang punya peran penting waktu itu. Soalnya gue kira cuma Bung Tomo doang jir yang paling dominan. Ternyata banyak tokoh-tokoh lain yang mengabdikan momen bersejarah ini. Kalau dipikir-pikir tiap tokoh ini kayak punya role-nya masing-masing. Ada yang jadi penyemangat, ada yang jadi otak strategi, ada juga yang diam-diam berperan lewat dokumentasi. Jadi perjuangan itu ternyata nggak cuma soal angkat senjata, tapi juga soal peran-peran lain yang sama pentingnya. Keren banget sih ini, Pek. Oke deng, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yakni dari Apong. Pong, gimana sih reaksi rakyat Surabaya terhadap ultimatum Inggris pas waktu itu, Pong? Lu mau tahu ceritanya? Nih, gue ceritain ya. Ceritanya tuh seru banget dan bikin merinding kalau kebayang. Nah, ini gue dapat infonya dari narasumber Kompaskom. Jadi ceritanya gini. Waktu Jenderal Malabi tewas, Inggris langsung gercep bikin ultimatum. Isinya nyuruh orang Surabaya nyerahin semua senjata sama nurut aja tanpa banyak omong. Lah jelas aja rakyat Surabaya sama para pejuang langsung panas. Soalnya itu udah kayak ngejelek-jelekin kemerdekaan yang baru mereka dapet. Bukannya takut, malah makin beringas. Mereka buru-buru ngumpulin senjata rampasan dari Jepang, terus bikin barisan milisi dari segala macam organisasi. Pokoknya semua orang nyatu demi satu tujuan. Slogannya sampai heboh banget, merdeka atau mati, yang artinya mereka mending gugur di medan perang daripada balik dijajah lagi. Terus akhirnya gara-gara penolakan itu meledaklah pertempuran 10 November 1945. Dan ya itulah yang sekarang kita kenal sebagai Hari Pahlawan. Hari buat nginget semangat, gila-gilaan, arek-arek Surabaya waktu lawan penjajah. Nah gitu ceritanya. Ya udah, Pong. Kita ngomong sore-sore. Udah bingung host mau ngerespon apa lagi. Terima kasih, Apong. Ternyata ultimatum itu bukannya bikin mental rakyat ciut, tapi malah muncul sebuah slogan merdeka atau mati. Mantap, terima kasih, Apong. Next ke pertanyaan berikutnya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir buat Sri. Sri, kenapa sih pertempuran Surabaya itu dianggap sebagai salah satu peristiwa heroik terbesar dalam sejarah bangsa kita? Emang cuma di Surabaya doang ada peristiwa-peristiwa heroik? Kalau dibilang peristiwa heroik, Bandung juga heroik kan, ada Bandung Lautan Api. Nih, ceritain. Bayangin, waktu itu tuh baru aja proklamasi kemerdekaan.
Tapi udah ada upaya Belanda buat balik lagi ngejajah lewat Nica yang ikut bareng sekutu. Nah, ada beberapa alasan kenapa pertempuran ini dianggap sebagai salah satu yang paling besar dan heroik. Yang pertama, ini dimulai dari keberanian warga Surabaya waktu di Hotel Yamato. Di atap hotel itu ada bendera Belanda yang berkibar. Dan rakyat nggak terima. Mereka naik rebutan sama tentara Belanda dan akhirnya tuh break. Warna birunya disobek, tinggal merah putih yang berkibar. Itu bukan cuma aksi nekat, tapi simbol bahwa Indonesia nggak akan balik lagi dijajah. Yang kedua, skala pertempurannya tuh gede banget, nggak main-main. Lebih dari 20.000 pejuang ikut terlibat. Isinya campur-campur, ada tentara, ada laskar, ada pemuda, sampai rakyat biasa. Mereka ngelawan pasukan sekutu yang lengkap banget. Ada tentara Inggris, Gurkha, sampai Nica. Dan ini nggak cuma sehari 2 hari, tapi berlangsung hampir sebulan. Puncaknya tuh pada tanggal 10 November 1945. Yang ketiga, nih, kalau ngomongin soal kekuatan, perbedaan kita sama musuh tuh jauh banget. Mereka punya senjata modern, kayak tank, kapal perang, pokoknya lengkap. Kalau kita banyak yang cuma bawa senapan tua, bahkan bambu runcing. Tapi semangatnya itu loh, nggak kalah sama peluru. Yang keempat tuh dampaknya gede banget. Walaupun secara militer kita kalah, tapi efek moral dan politiknya itu luar biasa. Dunia jadi tahu kalau Indonesia itu bukan negara yang bisa ditundukkan begitu aja. Berita tentang perlawanan arek-arek Surabaya udah nyebar kemana-mana dan bikin daerah lain ikut semangat melawan. Yang kelima, ini soal patriotisme. Bayangin, di tengah-tengah situasi mencekam, ada Bung Tomo yang terus siaran lewat radio, nyemangatin rakyat dengan pekikan Allahu Akbar dan orasi-orasi yang bikin darah mendidih. Yang keenam tuh jumlah korban yang gugur juga gede banget, banyak banget. Ribuan orang kehilangan nyawa. Tapi pengorbanan mereka jadi bukti kalau kemerdekaan memang layak diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Yang ketujuh, karena peristiwa ini begitu bersejarah, akhirnya tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Setiap tahun kita diingatkan sama keberanian dan pengorbanan mereka. Nah, jadi semua cerita dan fakta ini kita rangkum dari artikel di kumparan.com yang bahas lengkap kenapa pertempuran Surabaya jadi pertempuran terbesar pasca proklamasi kemerdekaan. Jadi, kalau sekarang kita bisa duduk santai, sekolah, dan ngomong bebas kayak gini, ini semua karena ada orang-orang di masa lalu yang berani ngelawan, meski nyawanya jadi taruhan. Dan tugas kita sekarang apa? Ya jelas, jaga kemerdekaan itu. Wah, Sri, udah jelas banget yang lu sampein. Kenapa peristiwa di Surabaya itu menjadi pertempuran terbesar dan paling heroik pasca kemerdekaan. Ternyata banyak banget ya tadi, sampai ada 7 hal yang membuat itu semua menjadi heroik. Dan gue mau sedikit menambahkan karena gue juga sempat membaca di kumparan.com kalau salah satu faktor yang membuat itu menjadi suatu hal yang sangat heroik karena pertempuran di Surabaya itu juga menjadi motivasi untuk daerah-daerah lainnya untuk mempertahankan kemerdekaan. Oke, untuk selanjutnya nanya apa lagi ya? Udah bingung nih kehabisan pertanyaan. Udah, lu udah cukup nanyain kita. Dari tadi lu nyerang kita pakai pertanyaan terus. Gantian dong. Gue mau tahu nih, setelah lo denger kisah pertempuran Surabaya tadi, lu pribadi ngerasa gak sih kalau makna Hari Pahlawan masih kena banget di generasi sekarang? Adi, giliran host nih ya, giliran gue yang ditanya. Oke dah, fair enough ya. Jadi gini, menurut gue pribadi, makna Hari Pahlawan itu masih sedikit relevan buat generasi muda sekarang. Bedanya, menurut gue kalau dulu itu perjuangan identiknya angkat senjata. Sekarang bentuk perjuangannya udah beda. Kita udah nggak perang lawan penjajah, tapi kita berperang sama tantangan zaman,
kayak malas belajar, pengaruh negatif medsos, sampai masalah lingkungan. Nah, perjuangan itu nggak harus hal besar. Contohnya aja kayak upacara bendera yang kita jalanin dengan khusyuk. Kalau khusyuk ya. Terus itu juga bentuk penghormatan ke para pahlawan. Apalagi di SMA kita di SMA Negeri 1 Cabang Bungin kan ada tuh tradisi di setiap jam 6.25 di mana kita itu hormat ke bendera merah putih sambil diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, menurut gue itu keren banget sih, karena nggak semua sekolah punya kebiasaan kayak gitu. Dan itu bikin kita ingat kalau bendera yang berkibar itu hasil pengorbanan para pahlawan. Selain itu juga banyak anak muda sekarang yang udah jadi role model dan menjadi agen perubahan di lingkungannya. Contohnya ada duta-duta kayak duta genre, duta Nusantara, duta literasi, dan lain sebagainya, yang aktif ngasih edukasi soal kesehatan reproduksi, pencegahan stunting, sama perencanaan masa depan sebagai remaja. Ada juga pelajar-pelajar yang bikin inovasi keren di sekolah, kayak ikut lomba nasional atau bikin gerakan sosial buat bantu orang di sekitarnya. Nah, belakangan ini kan sering tuh kita dengar istilah kabur aja dulu. Bukan sering sih, tapi beberapa bulan yang lalu kita sering dengar istilah tersebut. Kalau lagi stres, orang bilang, udahlah kabur aja dulu. Tapi menurut gua, daripada kabur ninggalin negara atau lari dari masalah, mending kita bertahan dah, kita berjuang mati-matian dan kita ikut cari solusi buat memperbaiki keadaan. Soalnya kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Intinya sih, Hari Pahlawan itu bukan cuma momen buat nginget masa lalu, tapi juga buat nyadarin kita kalau kita semua punya peran penting di masa depan bangsa. Dan kalau ada kata pepatah nih di zaman sekarang, gak usah nunggu jadi besar buat mulai berbuat baik, mulai aja dulu, efeknya nanti bakalan kerasa. Jadi ya, ini jadi kebalik, maksudnya jadi host yang ditanya-tanya sama bintang tamu. Oke guys, dengan ini berakhir sudah obrolan kita di Pokda, podcastnya Kelompok 2 edisi kali ini. Makasih buat para narasumber kece yang udah hadir dan berbagi cerita. Juga buat kalian nih para pendengar yang udah nemenin sampai akhir. Semoga kita semua bisa terus belajar dari sejarah, biar semangat perjuangan para pahlawan gak cuma jadi cerita, tapi juga kita hidupin dalam keseharian. Oke, gue Zaki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.